Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian sehat selalu ya. Jumpa lagi dengan saya, Waode Suhartini. Pelajaran yang kita bahas hari ini adalah mengungkapkan gagasan dalam bentuk cerita inspiratif. Fungsi dasar 4.12. Mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Menulis cerita inspiratif sebenarnya tidaklah sulit. Perhatikan langkah-langkah menulis cerita inspiratif di bawah ini. 1. Tentukan pesan apa yang ingin disampaikan. Sebelum menulis, pastikan kita sudah tahu pesan atau amanat yang ingin kita sampaikan pada pembaca. Setiap kisah inspiratif bertujuan untuk berbagi kekuatan dan hikmah. Nah, tentukanlah hikmah seperti apa yang ingin kita ungkapkan. Misalnya, hikmah di balik kesulitan atau hikmah dalam penyakit yang kita derita. Dari beberapa jenis hikmah yang saya sebutkan tadi, juga masih bisa diruncingkan lagi. Misalnya, hikmah setelah putus cinta. Nah, dari putus cinta itu, apakah hikmahnya adalah menjadi lebih dekat dengan keluarga, bisa mengenali siapa saja orang yang tulus dan peduli, atau mungkin putus cinta sebagai titik balik untuk menggapai prestasi, dan lain sebagainya. Menentukan pesan sebelum menulis akan memperkuat kisah tersebut, dan jalan cerita tidak akan melenceng kemana-mana. 2. Gunakan bahasa yang ringan dan mengalir. Menulis kisah inspiratif tidak sama dengan kita menulis karya sastra yang bisa menggunakan bahasa-bahasa tingkat dewa. Usahakan bahasanya sederhana, namun tetap bisa menyentuh. Hal ini dilakukan agar kisah inspiratif yang kita tulis berhasil pada tujuannya, yaitu berbagi hikmah dan kekuatan. Usahakan penuturan kita juga mudah dicerna pembaca, namun hindari penuturan yang bertele-tele. 3. Libatkan emosi secukupnya. Kisah inspiratif yang terlalu melibatkan emosi biasanya jadi terkesan seperti curhatan dan terlalu subjektif. Sementara kisah yang tak melibatkan emosi sama sekali juga jadi datar dan gagal menyentuh hati pembaca. Ini sama seperti saat kita mendengarkan cerita dari seorang teman yang bercerita dengan kelewat emosional, akan terdengar seperti merengek dan mengeluh. Sementara teman yang bercerita tanpa emosi membuat kita sulit untuk berempati kepadanya. Jadi, lakukanlah seperlunya. Beberapa kisah inspiratif yang terdapat dalam buku saya, misalnya, awalnya menggunakan saya, tapi kemudian editor meminta untuk menggantinya dengan kata aku. 5. Susunlah strukturnya dengan runtut dan benar. Untuk lebih mahir, Ibu berikan tugas. 1. Buatlah teks cerita inspiratif dengan langkah-langkah yang tadi sudah dijelaskan. Selamat belajar. Ibu akhiri dengan kata wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.